Selamat malam dan selamat datang. Aku Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini saya akan bawakan sebuah cerita pengalaman horor narapidana di penjara tua bekas rumah sakit. Buat informasi, cerita ini tidak bersetting di Indonesia. Ya mungkin kita pengen ganti suasana ya. Jadi kita ambil sebuah cerita dari benua yang lain, yaitu West Virginia, yang tidak pernah benar-benar sunyi. Pegunungan Appalachia mengurung penjara ini seperti dinding kedua, lebih tua, lebih sabar, dan jauh lebih dingin dari beton. Aku tahu itu sejak pertama kali bus berhenti di gerbang besi berkarat. Kabut menggantung rendah, bukan seperti asap, tapi seperti napas yang ditahan terlalu lama. Penjara ini berdiri sendirian di lereng bukit, jauh dari kota kecil terdekat, seolah sengaja disembunyikan dari dunia yang masih mau berpura-pura normal. Namaku Smith. Aku bukan orang jahat. Setidaknya itu yang selalu kuucapkan pada diriku sendiri setiap malam sebelum tidur, saat aku masih punya tempat tidur, ibu yang menunggu di rumah, dan seorang anak perempuan yang selalu menanyakan kapan aku pulang. Aku mencuri mobil karena hidup tidak memberi pilihan yang bersih. Di Appalachia, pilihan sering datang dengan lumpur di sepatumu. Di dalam penjara, aturan tidak tertulis lebih keras daripada yang ditempel di dinding. Mateo Cruz menguasai blok kami. Semua orang tahu dia tidak perlu berteriak atau memukul. Tatapannya saja cukup membuat orang menyingkir. Uang dan narkoba membuatnya kebal, bahkan dari sipir. Walter Bone, sipir jaga, selalu berpura-pura tidak melihat. Aku tidak membencinya. Dia bukan monster, hanya orang yang terlalu lama berdiri di antara benar dan aman, lalu memilih aman. Masalahku dengan Mateo terjadi di ruang cuci. Aku tidak tunduk saat dia menyuruhku mengantar sesuatu. Aku bilang tidak. Kata sederhana, tapi di tempat ini kata itu bisa mematahkan tulang. Aku tidak sempat membela diri lama. Keributan kecil, teriakan, lalu tangan-tangan menarikku pergi. Isolasi, kata Walter singkat tanpa menatap mataku. Lorong menuju sayap isolasi lebih sempit, lebih tua. Lampu-lampu berkedip seolah listriknya lelah bekerja. Bau lembab menusuk hidung. Bukan bau kotoran, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti bangunan yang tidak pernah benar-benar kering sejak puluhan tahun lalu. Alex Harper mengantar makanan malam terakhir sebelum pintu besi ditutup. Rambutnya sudah memutih, langkahnya pelan. Dia selalu menyelipkan kata-kata sederhana, seakan dunia masih bisa diselamatkan dengan kalimat pendek. Tempat gelap bukan berarti Tuhan tidak melihat, katanya, sambil meletakkan nampan. Justru biasanya dia paling dekat. Aku mengangguk, tidak menjawab. Aku tidak sedang mencari Tuhan. Aku hanya ingin bertahan 3 hari. Pintu isolasi ditutup dengan suara logam berat. Di dalam ruangannya kecil, dinding batu tebal, satu ranjang besi, generator tua di sudut, berdengung rendah seperti napas seseorang yang tidur dengan paru-paru sakit. Cahaya lampu redup, kekuningan, tidak pernah benar-benar terang. Tidak pernah benar-benar mati juga. Aku duduk di ranjang, mencoba menghitung detik. Biasanya itu membantuku. Tapi di sini waktu terasa lain. Seperti ruangan ini tidak dibuat untuk dihuni lama-lama untuk menunggu. Saat itulah aku menyadari sesuatu.
udara di ruangan ini berat. Bukan pengap, lebih seperti sedang berada terlalu dekat dengan seseorang yang bernapas susah payah. Aku berdiri mendekat ke dinding. Batu-batunya dingin dan basah. Di permukaannya ada goresan lama, nama, angka, sebagian tidak terbaca. Di sudut ruangan itu, di bawah dengungan generator, terdengar suara lain, sangat pelan, hampir seperti angin yang tersangkut di pipa. Aku menahan napas, mendengarkan. Dan untuk sesaat, entah aku berhalusinasi atau tidak, aku merasa ruangan ini mendengarkan balik. Aku tidak tahu kapan tepatnya malam pertama berakhir. Di ruang isolasi, waktu tidak berjalan lurus. Ia melingkar, berputar di tempat yang sama, lalu kembali menghantam pikiranmu dari arah yang tak terduga. Generator di sudut ruangan mati hidup sejak subuh. Setiap kali ia tersendat, lampu ikut meredup, seolah ruangan ini ragu apakah masih mau memperlihatkan dirinya padaku. Aku mencoba tidur, gagal. Bukan karena takut, belum, tapi karena udara terasa semakin berat. Seperti paru-paruku harus bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk mendapatkan nafas biasa. Saat malam kedua tiba, kabut dari luar merayap masuk lewat celah ventilasi besi. Bau lembabnya lebih kuat sekarang. Bau obat lama. Bau kain basah yang tak pernah dijemur matahari. Aku duduk di ranjang sambil memunggungi dinding. Lalu aku mendengarnya. Bukan langkah, bukan suara rantai. Napas, pelan, tersendat. Seperti seorang berusaha menghirup udara yang tidak cukup. Aku menahan napasku sendiri. Generator berdengung rendah, tapi suara itu tidak mengikuti ritmenya. Ia datang dari arah yang salah, dari dinding batu, bukan dari mesin. Halusinasi, gumamku. Aku pernah membaca tentang isolasi. Otak menciptakan suara agar tidak sendirian. Itu masuk akal. Aku berpegangan pada penjelasan itu, seperti orang berpegangan pada pagar rapuh di tepi jurang. Namun, napas itu terlalu sabar untuk sekedar halusinasi. Setiap tarikan terdengar sakit. Setiap hembusan seperti membawa sesuatu yang busuk dan lama. Aku berdiri mendekati dinding tempat suara itu terdengar paling jelas. Batu di sana terasa lebih dingin, lebih basah. Saat ku gesekkan telapak tangan, ada sensasi lengket, seperti keringat yang tidak pernah mengering. Batuk pelan terdengar. Aku tersentak mundur. Batuk itu bukan keras, justru ditahan, seolah pemiliknya tahu batuk bisa memperparah sakit di dadanya. "Siapa di sana?" tanyaku. Pertanyaan bodoh, aku tahu. Tidak ada sel lain di sayap ini. Itu sebabnya aku dikirim ke sini. Lampu berkedip, generator meraung, lalu kembali ke dengung rendah. Dalam jeda sepersekian detik itu, saat cahaya hampir padam, aku melihat bayangan di dinding. Bukan bentuk manusia utuh, lebih seperti dada yang naik turun, tapi tanpa tubuh. Aku memejamkan mata, menghitung 1, 2, 3. Saat ku buka mata, bayangan itu hilang. Namun napasnya masih ada. Aku mundur hingga punggungku menyentuh ranjang besi. Jantungku berdebar, bukan karena teror yang tiba-tiba, tapi karena kesabaran dari sesuatu yang ada di ruangan ini. Seperti ia tidak terburu-buru. Seperti ia tahu aku tidak bisa pergi kemana-mana. Dari balik pintu besi terdengar langkah penjaga patroli. Aku memukul pintu, memanggil, "Hei, ada sesuatu di sini." Langkah itu berhenti sesaat, lalu menjauh.
Aku tertawa kecil, getir. Tentu saja, siapa yang mau percaya narapidana diisolasi? Napas itu perlahan meredup menjelang subuh, bukan menghilang, hanya menjauh. Seperti orang sakit yang akhirnya tertidur karena kelelahan, bukan karena sembuh. Pagi datang dengan cahaya pucat. Alex mengantar makanan tanpa banyak bicara. Tapi saat ia menatapku, alisnya berkerut. "Kamu dengar sesuatu semalam?" tanyanya pelan. Aku menatapnya. Ia tidak menunggu jawabanku. "Saranku," lanjutnya sambil meletakkan nampan, "kalau ada yang bernapas, jangan ditanya siapa. Jangan dijawab." Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, pintu sudah ditutup. Aku duduk sendiri lagi, dengan satu kesadaran baru yang tidak ingin kuakui. Ini baru malam kedua, dan ruangan ini belum selesai denganku. Malam ketiga datang tanpa permisi. Tidak ada senja di isolasi. Cahaya tidak berubah. Hanya rasa di udara yang tiba-tiba menebal. Generator berdengung lebih kasar dari biasanya. Seperti mesin tua yang dipaksa tetap hidup, padahal sudah waktunya mati. Aku sadar terlalu cepat bahwa napas itu kembali. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Awalnya sama, tarikan berat, tersendat, seolah paru-paru di balik dinding sedang diremas perlahan. Aku duduk sambil memeluk lutut, mencoba mengatur napasku sendiri agar tidak mengikuti ritmenya. Kesalahan. Semakin aku mencoba bernapas pelan, semakin suara itu menyesuaikannya, seperti sedang belajar dariku, meniru. Lalu terdengar suara lain. Logam beradu pelan. Bukan dari generator, bukan dari pintu, tapi dari lorong. Aku mendekat ke pintu besi. Celah kecil di bawahnya memperlihatkan garis gelap. Lampu lorong redup, tapi cukup untuk melihat bayangan kaki lewat perlahan. Langkahnya teratur, terlalu teratur untuk seorang sipir malam. Aku hampir memanggil sampai aku menyadari sesuatu yang salah. Langkah itu tidak pernah berhenti tepat di depan pintu sel manapun. Ia hanya bolak-balik mengecek tanpa membuka. Suara logam itu kembali terdengar, seperti roda troli tua diseret di lantai beton. Setiap dorongannya diikuti bunyi besi kecil. Mungkin alat, mungkin kunci, mungkin sesuatu yang tidak lagi punya nama. Aku menempelkan telingaku ke pintu. Tidak ada suara napas di lorong. Napas itu sekarang ada di belakangku. Aku berbalik cepat. Lampu berkedip. Dalam kilatan singkat itu, aku melihatnya. Bukan wajah, lebih tepatnya ketiadaan wajah. Sosok berdiri di sudut ruangan. Tinggi, berseragam lusuh. Bagian kepalanya seperti daging yang dipelintir, berputar ke dalam, tanpa mata, tanpa mulut. Namun aku tahu ia sedang menatapku. Dan di antara kami, napas itu terdengar paling jelas. Aku terjatuh ke lantai, dingin, basah. Bau darah tua dan obat bercampur jadi satu. Sosok itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya berdiri, menunggu. Seolah tugasku bukan melarikan diri, tapi bertahan sampai diperiksa. Troli di lorong berhenti tepat di depan pintu. Kali ini pintu besi bergetar pelan. Bukan karena dibuka, tapi karena sesuatu di luar menyandarkan berat tubuhnya ke sana. Suara seretan terdengar lagi. Lebih berat, lebih basah. Lalu suara itu muncul. Bukan teriakan, bukan ancaman. Bisikan serak, rendah dengan aksen yang sudah hancur oleh waktu. Jangan bergerak. Aku menutup mata,
mengingat wajah anak perempuanku, mengingat ibuku, mengingat Alex dan doanya yang sederhana. Saat ku buka mata lagi, sosok tanpa wajah itu sudah tidak ada. Troli menjauh, langkah kaki menghilang di ujung lorong. Namun napas itu masih tersisa. Lebih dekat sekarang, lebih pelan, seperti ia akhirnya puas. Pagi datang terlambat. Walter membuka pintu sel dengan ekspresi yang jarang kulihat. Bingung. Matanya menelusuri ruangan, lalu kembali padaku. "Kamu masih utuh," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku bahkan tidak yakin kata-kata masih bisa keluar dengan benar. Dari balik bajunya, aku melihat Ethan. Tahanan tua itu menatapku dari ujung lorong. Tangannya menutup mulut gemetar. Dia mengangguk sekali, bukan kagum, seperti peringatan. Karena aku tahu sekarang, isolasi ini tidak kosong. Ia hanya menunggu orang yang cukup lama tinggal untuk akhirnya dipilih. Aku keluar dari ruang isolasi menjelang sore. 3 hari tanpa cahaya, tanpa jam, bahkan tanpa suara manusia yang utuh. Saat pintu dibuka, tidak ada candaan, tidak ada ejekan seperti biasanya. Para petugas menatapku, seolah berharap melihat mata kosong, tubuh gemetar atau tawa tanpa sebab. Tapi aku berdiri tegak. Tubuhku kurus, kulitku pucat, tapi pikiranku masih utuh. "Kamu kuat juga," gumam Walter, sipir yang selama ini lebih sering berpura-pura tidak melihat apapun. Aku tidak menjawab. Di dalam kepalaku hanya ada satu hal. Aku tidak ingin kembali ke ruangan itu. Dan aku tahu, aku selamat bukan karena kebetulan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak masuk penjara, aku ikut kebaktian kecil di ruang serbaguna. Aku duduk di bangku paling belakang. Tidak bernyanyi, tidak mengucap doa keras. Aku hanya diam, mendengar. Untuk pertama kalinya sejak aku di penjara, aku berdoa bukan karena takut hukuman, tapi karena aku ingin pulang sebagai manusia yang utuh untuk ibuku dan anak perempuanku. Tuhan, aku tidak mau mati sia-sia. Teriakan pertama terdengar sekitar pukul 2 pagi. Bukan dari ruang isolasi, tapi dari bawah. Dari lorong bawah tanah yang sudah lama ditutup. Bekas akses rumah sakit perang, tempat ruang bedah dan karantina dulu berada. Miguel. Aku mengenali suaranya seketika. Itu bukan teriakan orang berkelahi. Itu suara orang yang sedang kehabisan udara. Sipir berlari, kunci beradu, radio berisik. Lalu sesuatu yang tidak masuk akal terjadi tepat di depan mataku. Miguel menghantam pintu selnya. Sekali, pintu besi bergetar. Sekali lagi, dengan suara logam menjerit, pintu itu terlepas dari engselnya dan jatuh menghantam lantai. Miguel berdiri di ambang sel. Kepalanya terkulai ke satu sisi. Dadanya naik turun cepat, seperti paru-parunya yang rusak. Dari mulutnya keluar suara napas patah-patah. Bukan napas manusia. Lampu lorong berkedip. Dan bersamaan dengan itu, pintu selku terbuka. Aku mundur satu langkah. Udara berubah dingin dan lembab. Bau antiseptik lama bercampur darah kering memenuhi hidungku. Di belakang Miguel, lorong bawah tanah tampak terbuka, gelap, tampak seperti bergerak. Lalu sosok itu muncul perlahan. Seragam dokter bedah tua, celemek penuh noda hitam. Tangannya menyeret sesuatu, bayangan tubuh manusia yang bentuknya sudah tidak utuh. Wajahnya tidak jelas, seolah tertutup lapisan darah yang terus mengalir. Miguel tertawa,
lalu terbatuk hebat. Batuk basah, darah menyemprot ke lantai. "Ada yang kabur!" Suara itu keluar dari dua mulut sekaligus. Pendeta penjara datang tergesa-gesa. Alkitab di tangannya bergetar, napasnya terengah. Ia berhenti begitu melihat Miguel. "Pegang dia," katanya singkat. Dua sipir mencoba. Mereka langsung terlempar. Aku tidak tahu kenapa kakiku bergerak lebih dulu dari pikiranku. Aku mengunci tubuh Miguel dari belakang. Ototku menegang, tulang kami beradu. Miguel mengamuk, menghantamkan kepalanya ke dinding, tapi aku tidak melepas. Dari balik punggungnya aku melihat mereka. Seorang wanita berbaju pasien berdiri di ujung lorong. Masker oksigen menempel di wajahnya yang retak. Suara napasnya memenuhi ruangan, sesak, ritmis, menyiksa. Di sampingnya suster tanpa wajah berdiri diam. Wajahnya hanya daging yang terpilin. Pendeta mulai membaca doa. Bukan teriak, bukan pula menghardik. Tenang, berat. Miguel menjerit. Kali ini suara manusia. Sosok dokter bedah itu berbalik menatapku. Dan aku tahu kalau aku melepas sekarang, semua akan ikut terbuka. Dengan sisa tenaga aku berteriak, "Selesaikan!" Pendeta mengucap ayat terakhir. Udara bergetar, lampu pecah. Suara napas itu berhenti mendadak, seperti paru-paru yang akhirnya menyerah. Miguel ambruk. Lorong bawah tanah kembali gelap. Pintu-pintu menutup sendiri. Sunyi. Miguel hidup, tapi tidak lagi sama. Aku dipindahkan, dicatat sebagai narapidana berkelakuan baik. Hukumanku dipersingkat. Sebelum aku keluar, pendeta menemuiku. "Tempat itu tidak pernah kosong," katanya pelan. "Hanya menunggu siapa yang cukup kuat untuk tidak dibuka." Aku mengangguk. Aku meninggalkan penjara itu membawa satu hal. Bukan keberanian, bukan pula trauma, tapi keyakinan bahwa tidak semua kegelapan harus dilawan. Sebagian hanya perlu ditutup kembali. Oke Sobat RHI, semoga kalian suka, semoga kalian menikmatinya dan terhibur. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Ada bisik di tengah malam, cerita tentang gelapnya dunia. Tangis sunyi, langkah menggema, misteri gelap di balik jendela.